Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih dipertemukan di kesempatan pagi hari ya, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita dilanjutkan dengan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, wajib bagi setiap muslim. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita, pertemuan yang kedua ya, bab tentang tatoyur atau beranggapan sial, mengacu pada kitab Tauhid karya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala. Kita memasuki hadis yang kedua atau dalil yang kedua dari hadis Nabi Muhammad SAW. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tidak ada adwa, tiarah atau tatoyur, hamah dan safar. Dalam riwayat Muslim, tadi dalam riwayat Bukhari ya, dalam riwayat Muslim saja itu ada tambahan wala nau'a wala gula atau gul ya. Dalam tambahan riwayat Muslim ditambahkan tidak ada nau'. Apa itu nau'? Nanti soal kita jelaskan. Dan gul. Di sini Nabi Muhammad SAW menafikan atau menghilangkan 6 perkara. Yang pertama tadi apa? La adwa, tidak ada yang namanya adwa. Dengan jelas Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak ada adwa. Apa itu adwa? Adwa ini penyakit yang menular. Wah, ini tidak percaya ini Ustaz ya, bukan saya yang ngomong. Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti insya Allah kita perinci lagi. Di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Yang dimaksud penyakit menular, tidak ada penyakit menular adalah penyakit yang menular dengan sendirinya. Oh, kalau ada orang yang punya sakit ini, misalnya sakit kulit, ini pasti nular nih. Nah, ini nggak ada seperti dalam Islam ya. Melainkan apa? Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai
seseorang itu menyangka bahwa penularan penyakit itu terjadi karena sendirinya. Dan dari hadis ini Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan bahwa yang namanya adwa atau penyakit menular itu murni atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan penyakit dari satu hewan ke hewan lainnya, penyakit kulit, kalau di kambing itu ada yang namanya kutu. Wah, ini jangan dicampur, ini nanti kutuan, yaitu ikhtiarnya. Tapi kalau meyakini bahwasanya penyakitnya ini murni bisa menular, ini nggak boleh. Semuanya itu bisa terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 10 ekor yang sakit cuma satu, setelah diobati sembuh, nggak nular dia. Ini ada yang seperti ini. Nah, ini pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang Arab Badui, beliau datang menemui Nabi Muhammad SAW, bertanya tentang ada satu unta yang berpenyakit kulit, dan unta itu menularkan penyakitnya. Seakan-akan Arab Badui ini meyakini bahwasanya unta tadi yang punya penyakit kulit, dia yang menyebabkan penyakitnya ini menular. Maka Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan faman a'dal awal, lalu siapa yang pertama kali menularinya? Paham nggak? Arab Badui bertanya kepada Nabi tentang unta yang punya penyakit kulit dan unta ini menularkan. Dengan PD-nya dia, oh Nabi, ini unta saya ini menularkan penyakitnya nih. Ini Arab Badui kan terkenal apa ya? Polos ya. Dia tinggal di gunung, jauh dari ilmu. Dia meyakini bahwasanya untanya ini yang menulari, yang menularkan, nyebar virusnya. Lah terus yang pertama kali ngasih virus ini siapa, kata Nabi Muhammad SAW? Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bukti bahwasanya semua itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita meyakini bahwasanya penularan tersebut adalah sebab, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis-hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk menempuh jalan agar tidak tertular penyakit. Ketika kita hendak melewati satu kampung yang di sana terdapat penyakit atau virusnya sedang mewabah di sana, Nabi Muhammad mengatakan wafirra minal majzumi kama tafirru minal asad. Jauhilah engkau dari orang yang terkena kusta sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Oh, ini kan apa? Penyakit ini kan menular karena Allah. Sakit kusta sakit apa? Sakit kulit, dokter ya? Kulit. Berarti saya pegang nggak apa-apa nih. Wah, ini tauhidnya udah kenceng banget. Sedangkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk menghindari orang yang punya penyakit kusta. Ikhtiarnya menghindari. Akan tetapi, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, kalau kita tertular,
maka kita harus menerima. Dan kita harus rela dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak tertular, ya, ini yang menunjukkan bahwasanya menularnya suatu penyakit itu murni karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sakit juga jangan menularkan, ya. Jangan bermudah-mudahan, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan la yuridu mumribun ala musihhi. Yang sakit jangan mendekat kepada yang sehat. Kalau tahu dia sakit dan penyakitnya ini berpotensi menular, dia jangan kumpul-kumpul dulu. Ini jadi kita ingat apa? 4 tahun yang lalu ya, 4 atau 5 tahun yang lalu sudah. Zaman-zamannya corona, wah ada yang mengatakan corona ini konspirasi, tapi kalau bilang konspirasi banyak yang mati juga ya. Ini Allah alam bisawab ya. Bahkan ada doanya ikhwan. Ada doa doa agar kita terhindar dari penyakit yang menular atau penyakit yang mengerikan. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit yang kulit belang, penyakit gila, junun, dan penyakit lepra, dan penyakit yang buruk lainnya. Ini kita diperintahkan untuk berdoa menghindar dari penyakit-penyakit yang bisa menular, penyakit buruk. Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi, fa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya. Kira-kira relate nggak dengan momen-momen beberapa tahun yang lalu? Satu kampung ini virusnya kalau nggak salah dari mana? Dari Cina ya? Dari negeri Cina. Orang ke sana pulang bawa virus. Akhirnya apa? Nyebar seluruh Indonesia. Ini bukan karena virusnya, tapi karena apa? Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Allah takdirkan. Dan kalau di kampung kita sudah terkena suatu wabah, suatu virus, kita nggak boleh keluar dari sana dalam rangka untuk apa? Ngungsi. Ah, kabur aja lah, di kampung saya lagi ada virus yang mematikan. Nah, nggak boleh. Harus bertahan di situ agar apa? Tidak menular ke yang lainnya. Jadi kesimpulannya, ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Tapi semua penyakit itu bisa menular dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita luruskan dan harus kita yakini. Kemudian setelah Rasulullah SAW mengatakan la adwa, kemudian wala tiarota, dan tidak ada yang namanya tatoyur, tiaroh, beranggapan sial disebabkan oleh hewan, burung. Tidak ada hubungannya antara dijatuhi kotoran burung, kotoran hewan dengan kesialan. Tidak ada yang namanya burung masuk ke dalam rumah, kemudian nanti keluarganya ada yang meninggal. Ya semuanya bakal meninggal, tapi nggak ada hubungannya sama burung. Kemudian beberapa waktu yang lalu sudah kita jelaskan, ini perbuatan orang-orang jahiliyah itu ketika mereka mau bepergian, mau safar, mereka menerbangkan burung. Kalau burungnya terbang ke kanan, maka dia melanjutkan perjalanan. Kalau burungnya terbang ke kiri, maka
dia mengurungkan perjalanannya karena takut terjadi kesialan, dan inilah yang disebut dengan kesyirikan, ikhwah. Makanya di sini Nabi mengatakan wala tiyarota, tidak ada yang namanya tiaroh atau tatoyur. Karena anggapan kesialan itu tidak benar. Apa yang menyebabkan kesialan kemarin? Karena kemaksiatan yang kita lakukan. Kesialan dalam hidup kita itu karena dosa dan perbuatan yang kita lakukan sendiri. Kemudian setelah Nabi Muhammad mengatakan la adwa wala tiyarata wala hamata, tidak ada yang namanya hama. Maksudnya hama itu burung hantu, ikhwah. Hama itu apa? Burung hantu. Karena di zaman jahiliyah dulu, ketika ada burung hantu yang datang, mereka menganggap bahwa hal tersebut adalah tanda kesialan. Baik itu berupa ada orang yang meninggal. Kalau di Indonesia kan burung apa? Gagak ya. Burung apa? Bener ya? Gagak hitam. Kalau gagak hitam masuk rumah, wah nanti ada keluarga yang meninggal. Ini nggak tahu kalau di daerah Jawa Barat. Tapi kalau daerah kami masih beranggapan seperti itu. Tapi kalau di zaman jahiliyah itu burung hantu, ikhwan. Kalau ada burung hantu, ini mereka meyakini bahwasanya ada yang keluarga yang akan meninggal, ada orang yang akan meninggal, atau ada orang yang sakit. Dan perlu kita ketahui, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, burung hantu itu tidak menandakan apa-apa. Nah, burung hantu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak tahu siapa yang pertama kali menamakan burung hantu ini. Apa bentuknya mirip hantu kamu? Atau hantu itu gimana bentuk? Saya belum pernah lihat soalnya. Kalau jin ada, tapi kalau hantu nggak ada. Ini perlu kita, ini selalu saya tekankan. Didik anak-anak kita agar tidak takut dengan yang namanya hantu, apalagi sama jin. Nggak ada namanya hantu, itu nggak ada. Yang buat takut itu siapa? Ya kita sendiri. Dikasih HP, tontonannya nggak jelas, hantu-hantu, tontonan ilustrasi hantu. Kemudian anak rewel dikit ditakut-takutin, nih sana nanti ada momok, nanti ada hantu, ayo kalau kamu nangis kita kasih ke hantu nanti. Ya gimana anak mau jadi mujahid, anak mau jadi pemberani kalau kayak gini? Nggak ada yang seperti itu ya. Nanti adanya burung hantu itu tidak menandakan akan terjadi sesuatu, biasa aja, nggak perlu ditakutkan, karena itu hanya sekedar prasangka, ya. Kita ini terlalu banyak berprasangka. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan wala sofaro, tidak ada yang namanya safar. Safar di sini, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, memiliki dua pengertian. Ini perlu diingat-ingat. Safar itu memiliki dua pengertian. Pengertian pertama, safar itu adalah ulat yang berada di perut hewan dan dapat menular, seperti cacing. Ini bisa menular. Ini pendapat yang pertama. Nabi Muhammad SAW melarang seseorang menyangka bahwasanya jika ada hewan terkena penyakit ini, penyakit yang ulat yang ada di dalam tubuh hewan tadi, ini pasti menular. Jadi statement seperti ini dipatahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat yang pertama ya. Jadi orang-orang zaman jahiliyah mereka menganggap kalau hewan ini sofar, ya, ada di dalam tubuh hewan ternak lainnya, pasti menular. Beranggapan pasti menular. Nah, ini nggak boleh.
Makanya Nabi mengatakan wala safar, tidak ada safar. Agar tidak ada yang meyakini bahwa pasti penyakit tersebut menular, melainkan penularan hanya bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua tentang safar yaitu bulan kedua setelah bulan kedua di tahun Hijriyah, setelah Muharram. Ini pendapat yang kuat ini. Ini penafsiran yang lebih benar. Karena ikhwan fillah azanallahu wa yakum, tidak ada kesialan di bulan-bulan tertentu. Tidak ada kesialan di bulan-bulan tertentu. Karena di zaman jahiliyah mereka menganggap bulan Safar itu bulan yang sial dan itu adalah tatayur. Dan ini juga musibah besar yang ada di masyarakat kita, apalagi di Pulau Jawa. Ini masih banyak yang meyakini seperti ini, dan ini harus diluruskan nih, tidak ada yang namanya hari kesialan. Ini ribet ya kok. Laki-laki, perempuan mau nikah, dihitung dulu. Oh, si laki-lakinya lahirnya tanggal berapa, perempuannya tanggal berapa, dicocok-cocokkan, disilakan mas. Dihitung-hitung lagi ya. Akhirnya nikahnya bulan Safar. Wah, nggak jadi. Atau bulan tertentu, atau tanggal-tanggal tertentu, nggak jadi nikah. Padahal dua sejoli ini udah cocok, keluarganya udah cocok. Misalnya ada sesepuhnya yang ngitung harinya. Wah, nggak bisa ini kalau dipaksakan menikah nanti bakal berantem terus nih, rumah tangganya akan kacau. Akhirnya apa, nggak jadi menikah. Ini ribet. Ataupun kalau suami istri sudah sepakat pasangan sudah sepakat mau menikah, tapi kepala adatnya, kepala sukunya ini enggak, yang dituakan mengatakan, oh jangan nikah bulan ini, nanti terjadi kesialan. Akhirnya apa? Ditunda lagi beberapa waktu. Ini kan repot seperti ini. Untuk buang sial katanya. Ada lagi kaum muslimin yang melakukan zikir-zikir tertentu. Ini kelihatannya baik, tapi tidak baik. Melakukan zikir tertentu pada hari apa? Selasa misalnya. Loh, kenapa zikirnya hari Selasa? Ya karena di hari itu nenek moyang kami dulu meninggal kena penyakit apa misalnya. Nah ini nggak boleh. Kalau nggak melakukan nanti akan terjadi sesuatu, akan sial kampung kita. Ini tatayur. Ini merupakan kesyirikan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wala nau'a, tidak ada yang namanya nau. Nau itu apa? Mengaitkan bintang dengan turunnya hujan, bintang-bintang tertentu. Walaupun benar bahwasanya terkadang hujan itu turun karena muncul bintang tertentu. Akan tetapi bintang ini bukan menjadi sebab. Ingat ya, bintang ini bukan menjadi sebab turunnya hujan. Oh, ada bintang ini nih, bintang apa, kejora, bintang apa, nggak tahu saya. Ada bintang ini berarti akan turun hujan nanti malam nih. Oh, ini nggak benar ya. Yang menurunkan hujan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena bintang. Karena sebagian kaum muslimin itu menganggap bintang ini yang menjadi penyebab turunnya hujan. Kemudian yang terakhir ghul, wala ghul. Ghul itu apa ya bahasanya enaknya?
Ghul itu setan yang menyesatkan. Ya, semua setan itu menyesatkan. Bukan menyesatkan. Setan itu ghul itu setan yang membuat orang lain tersesat. Nah ini. Kalau kita masuk hutan, ikhwan, entah ada keperluan, entah mau naik gunung, entah itu mau penelitian, entah mau ke kebun, ya kan, hilang. Pernah nggak denger kayak gitu? Tahu-tahu ketemu di rimbunan pohon beringin atau rimbunan pohon bambu misalnya. Ini perbuatan ghul. Ghul ini ada, emang benar ada ya. Dia suka menyesatkan. Perasaan tadi udah lewat kita di sini, disembunyikan sama dia. Tadi udah lewat kok muter lagi ke sini lagi. Dan orang-orang itu karena kita udah berapa hari nggak pulang nyari ke kebun misalnya. Tahu-tahu ketemu di rimbunan pohon beringin. Nah ini perbuatan ghul. Dan Nabi Muhammad SAW ya, beliau menerangkan bahwasanya gangguan jin tadi, syaitan tadi, itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin setan ghul tadi itu tidak punya kuasa sama sekali, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita masuk ke tempat yang baru atau tempat yang apa ya? Yang baru lah, yang kita jarang ke sana atau tempatnya asing atau menyeramkan tempatnya atau ada rasa takut di hati kita. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang tammah, yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari gangguan makhluknya yang buruk. Ya bukan cuma di hutan aja ya. Mungkin sebagian teman-teman ini takut dia kerja di rumah sakit. Katanya ada kursi roda jalan sendiri lah, ada apa namanya, keranjang jalan sendiri lah. Wah ini mungkin ada ya, ini jin ya. Tapi kita nggak boleh takut ya. Baca doa ini, hafalkan ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung daripada Allah dengan kalimat-kalimatnya sempurna dari gangguan makhluknya yang buruk. Ini perbuatan makhluknya Allah yang buruk. Walaupun mereka itu melakukan itu semua, itu karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali ke ghul tadi, yang membuat orang-orang itu tersesat ketika dia masuk hutan. Kita diperintahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berzikir. Walaupun ada sebuah hadis ya, hadis ini dhaif. Hadisnya dhaif. Yang berbunyi wa idza taghawwalat lakum al-ghilan fanadu bil adzan. Kalau kamu merasa perjalanan kamu disesatkan oleh ghilan, oleh jin tadi, fanadu bil adzan, kumandangkan azan. Ini hadisnya apa? Dhaif. Tapi para ulama mengatakan ya, maknanya dikuatkan dengan hadis yang sahih. Ada hadis lain yang sahih. Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, "Idza nudiya lis-sholati adbara syaiton." Kalau azan dikumandangkan, ya, maka setan itu berpaling. Walahu duratun, berpaling sambil terkentut-kentut. Nah, ini setan takut sama azan. La yasma'at ta'zina, dia tidak mendengar azan tersebut. Tapi kalau ada orang yang azan, setan itu lari, takut dia. Bukan cuma lari, tapi terkentut-kentut. Ini siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad SAW, dan hadisnya sahih. Setan juga punya takut. Nah, ini ada ulama yang membolehkan
membolehkan azan ketika kita diganggu oleh syaitan. Apalagi ketika yang teman-teman yang suka masuk hutan. Masuk hutan, kalau mau ketika baru mau masuk hutan itu usahakan membaca doa tadi. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian perbanyak berzikir. Kalau menanjak itu takbir, ketika turun itu bertasbih. Insya Allah tidak ada gangguan. Dalam suatu hadisnya, Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, Innama su'mu fi salasatin. Sesungguhnya kesialan itu ada 3 hal. Ada pada 3 hal. Fil faros, kepada kuda atau tunggangan, wal mar'ati, dan istri, pasangan, wadar, dan tempat tinggal. Dalam hadis ini, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, Nabi Muhammad SAW beliau menyebutkan bahwa keburukan itu ada pada 3 hal. Yang pertama apa? Kuda, istri, dan tempat tinggal. Para ulama membahas nih hadis ini. Apakah di sini Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk tatoyur? Ya tentu. Atau di sini Nabi Muhammad SAW menetapkan adanya tatoyur. Katanya nggak ada sial. Tapi kok kenapa Nabi mengatakan kesialan itu ada 3 hal? Ada pada 3 tempat, ada 3 hal. Yang pertama apa tadi? Tunggangan, kuda, istri, dan tempat tinggal. Di antara para ulama yang menjelaskan, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa hadis ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan tatoyur. Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan, hendaknya seseorang itu berhati-hati dalam memilih 3 hal ini. Yang pertama apa? Memilih tunggangan, memilih kuda. Ini dikiaskan dengan tunggangan. Kalau kita mau beli motor, mau beli mobil, hati-hati, pilih yang bagus. Nggak harus baru, tapi yang sehat, normal, lampunya nyala, ya kan, kelistrikannya normal, bannya masih bagus. Ini nggak ada ikhtiar sama sekali beli motor second, motornya jelek, motornya rusak. Ketika dia pakai, mogok di jalan, wah sial saya nih. Tapi dia nggak ada ikhtiar. Kalau mau beli itu ajak mekanik yang paham, atau aja temen yang ngerti motor. Apalagi kalau beli-beli di toko ya, itu penampilannya bagus, tapi pas dia hidupin ngasap motornya. Ini sering terjadi seperti itu. Pas rusak dia menganggap wah sial saya nih. Padahal dia nggak paham kendaraannya. Makanya di sini Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan seseorang itu harus berhati-hati ketika memilih kendaraan. Kemudian memilih istri. Nah, ini memilih istri harus berhati-hati. Dan memilih rumah. Mendapatkan anak yang solih itu disiapkan sejak kapan? Sejak dalam kandungan ya? Bukan nih gua. Menjadikan anak solih itu disiapkan dari ketika memilih ibu, memilih istri. Lihat dulu istrinya ini solihah nggak? Tahunya dari mana, Ustaz? Tahunya dari keluarganya. Karakternya gimana ini? Kalau karakternya membangkang, jangan dinikahin. Kalau karakternya itu nurut, sama bapak ibunya, nggak pernah membentak, nggak pernah membantah, tapi dia nggak hafal Quran, Ustaz. Tapi hafalan hadisnya dikit, itu bisa dipelajari kok. Tapi kalau karakter itu susah dibentuk. Kita udah nikah nih, wah. Kalau dibentak sama istri itu kayak gimana? Apalagi yang teman-teman udah ngaji, harusnya. Memang kita harus bersabar. Tapi ini karakter susah dibentuk. Makanya Ilmu Qayyim mengatakan harus berhati-hati ketika memilih istri. Cari tahu dulu. Nggak bisa kayak kita beli baju. Datang, cocok, ambil. Tapi cari tahu dulu dari mana? Dari kakaknya, dari sahabatnya,
gimana perlakuannya. Kalau wanita apa? Dinikahin karena apa? 4 hal. Yang pertama karena agamanya, karena cantiknya, karena hartanya, nasabnya, dan karena agamanya. Kalau kita memilih agamanya, fabizat biddin, maka kita akan beruntung. Nggak kaya nggak apa-apa, bukan dari golongan keluarga kaya nggak apa-apa, yang penting solihah. Walaupun ada ulama yang mengatakan lihat dulu dari cantiknya. Kalau saya lebih memilih pendapat yang ini, cantiknya dulu. Kalau udah enak dilihat, baru agamanya. Tapi tetap agama itu prioritas yang paling besar. Ibnu Qayyim mengatakan harus berhati-hati ketika memilih pasangan, memilih istri. Kalau laki-laki tadi apa? Laki-laki, wanita mau menikah. Wanita mau menikah itu dia memilih laki-laki karena 2 hal. Yang pertama karena akhlaknya, yang kedua karena agamanya. Kalau akhlaknya, karena ada sebagian kaum muslimin itu yang akhlaknya bagus. Akhlaknya bagus sesama manusia ya, tapi agamanya kurang bagus. Dia kalau ketemu orang ramah, menyapa, masya Allah ya. Gimana kabarnya? Ada perluan apa? Ada bisa saya bantu? Tapi dia nggak sholat. Ada yang seperti itu. Ada yang agamanya bagus tapi akhlaknya jelek. Rajinnya duduk kajian, dia sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau ketemu orang, aduh, tampangnya tuh ditekuk terus. Tahu nggak, ditekuk terus. Nggak mau senyum sama sekali. Ah, ini kurang bagus. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, harus berhati-hati ketika memilih tempat tinggal. Jangan membeli rumah atau ngontrak rumah di kampung yang penuh dengan kemaksiatan. Kita punya kemampuan finansial nih mau beli rumah, cari tahu dulu tetangganya. Tetangganya ini baik apa enggak? Lingkungannya bagus nggak untuk anak-anak kita? Agar tidak ada kesialan. Jadi dari sini ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, pengaruh dari 3 perkara tadi itu sangat jelas ya. Ketika orang salah memilih istrinya, salah milih kendaraan, salah milih tempat tinggal, ini pengaruhnya sangat besar ya. Salah milih istri, istrinya boros. Kalau udah boros tuh dikasih duit 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, masih kurang aja. Wah, ini pasti apa ya? Sedih kita. Bukan hanya sedih ya, tapi ya kesel hati gitu. Dikasih segini kurang, dikasih segini kurang. Dan kerjaannya ngomel-ngomel terus. Ini ibu-ibu yang nonton ini jangan dikira suami itu suka. Suka nggak Pak kira-kira? Kalau diomelin sama istri, nggak suka ya. Diomelin sama istri. Dan itu akan menjadikan kita menderita ya, atau merasa sial. Wah, salah nih anakku nikahi dia ini dulu. Ini harus berhati-hati. Begitu juga dengan kendaraan dan tempat tinggal. Di sini Nabi Muhammad SAW, ya, jangan kita sangka beliau menetapkan adanya tatoyur. Beliau hanya mengingatkan ya, agar berhati-hati memilih ketiga perkara tersebut. Kalau terjadi keburukan, ya, maka boleh kita untuk menggantinya atau meninggalkannya. Dan kita harus meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah tersebut. Motor kita rusak terus. Kira-kira gimana? Mau bertahan nggak, Pak? Motor kita ini rusak terus, rewel terus nih. Mau berangkat kerja rusak. Pagi-pagi mau diengkol nggak hidup-hidup. Solusinya gimana? Jual. Tukar, beli yang ini, beli yang bagusan dikit. Nggak harus yang baru. Tidak harus baru. Kemudian munasabatul hadis lil bab. Apa faedah dari hadis ini? Hadis Abu Hurairah tadi. Yang pertama, ibtalul tayrati.
pembatalan tiarah. Bahwasanya tidak ada yang namanya tatoyur. Yang kedua, ibtalul i'tiqadil jahiliyati annal marada yu'di bi tabi'atiha la taqdirillahi ta'ala. Pembatalan keyakinan jahiliyah annal marada tu'ri bi tabi'atiha, bahwasanya penyakit itu menular karena tabiatnya. Ini dibatalkan. La takdirillahi ta'ala, bukan karena takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ibtalut tasya'umi bilhamati wa syahri safar. Pembatalan beranggapan sial adanya burung hantu dan bulan Safar. Kemudian ibtalul i'tiqadil jahiliyati fil ghilan, pembatalan keyakinan jahiliyah tentang apa tadi? Ghilan. Ghilan ini ya, dia tidak punya kuasa sama sekali. Ingat ya, oh aku nggak mau, aku masuk hutan nanti hilang nanti. Wah, hutan itu angker, bahaya itu. Ada dua pohon kalau kita ngelewatin ini dalam keadaan junub nanti bakal hilang. Ini dari mana keyakinan seperti ini? Wah, nggak ada seperti itu. Kita bisa nyasar di hutan, disesatkan oleh ghilan tadi itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wujubut tawakkali 'ala Allahi wal i'timadi alaihi. Wajib bagi kita ya, untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman dengannya. Wajib bagi kita untuk bertawakal, menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian anna min tahqiqit tauhidi hazara minal wasailil mufdiyati ila syirki. Penetapan, bahwasanya dari penetapan tauhid ya, itu menghilangkan segala wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi segala bentuk yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan itu ditinggalkan. Kemudian yang terakhir, ibtalu ma yaf'aluhu ba'dun nas min tasaimil bilwan. Pembatalan apa-apa yang dikerjakan oleh sebagian manusia ya, dari merasa sial karena karena suatu perbuatan. Kal aswadi wal ahmar, seperti warna hitam dan warna merah. Jangan, kalau di zaman dulu nggak boleh pakai warna ini. Kalau di zaman sekarang, ya, kalau ke pantai selatan jangan pakai warna hijau. Nanti Nyi Roro Kidul marah. Ini nggak ada urusan sama sekali sama Nyi Roro Kidul. Bila perlu, kalau atau ada kesempatan main ke pantai selatan bawa baju hijau, nggak apa-apa. Saya berapa kali ke pantai selatan pakai baju hijau, sampai sekarang masih hidup aman, insya Allah. Alhamdulillah. Au ba'dil arqami wal asma ya. Atau merasa sial karena sebagian nomor. Kemarin sudah kita jelaskan nomor 13 ya. Nomor berapa lagi yang merasa sial? Ya 13 ya, yang paling sering ya. Main futsal, main bola nggak mau pakai nomor 13 karena nggak bisa nyetak gol. Nanti apa hubungannya? Kalau antum nggak bisa main, nggak bisa nyetak gol itu. Atau karena nama-nama tertentu. Dan ini tidak boleh kita merasa sial. Intinya kesialan itu tidak ada ya. Kalaupun terjadi kesialan sama kita, yang perlu disalahkan pertama kali adalah diri kita sendiri. Karena itu bisa terjadi karena
ulah tangan kita dan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan semua kesialan itu murni atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang mungkin hanya itu bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada 2 hadis lagi, insyaallah kita selesaikan di pekan depan ya. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.